Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyartini. Dalam kesempatan ini saya ingin melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Dalam praktek kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Elianti. Beliau nanti akan membantu saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi Bu Eli. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Bu Eli. Jadi pada kesempatan kali ini saya meminta bantuan Bu Eli untuk melaksanakan kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Dalam tahapan observasi kali ini ya Bu Eli, nanti kita akan sedikit berbincang-bincang ya sebelum kita melaksanakan observasi. Baik Bu Eli, Ibu kan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya? Iya. Jadi apa tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai nanti? Dalam pembelajaran kebetulan saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 dan di kelas 8. Materi yang akan saya sampaikan nanti berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di mana produksi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, di mana nanti saya akan memberikan contoh atau membawa contoh yang sifatnya konkret ataupun nyata, yang ada atau contohnya bisa diambil dari sekitar lingkungan mereka. Misalnya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Nanti akan saya bawa contohnya seperti singkong. Singkong akan diolah menjadi sagu, kemudian nanti dari sagu akan diolah lagi menjadi bahan panganan seperti cilok, empek-empek, dan sebagainya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah di mana siswa yang saya harapkan untuk kedepannya ketika mereka tidak melanjutkan ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi, mereka mampu mengolah makanan yang ada di sekitar mereka dari hal yang tidak bernilai ekonomis menjadi bernilai ekonomis dengan cara mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun bahan jadi. Oh iya, berarti tujuan dari pembelajaran yang Ibu ingin capai itu adalah siswa itu diharapkan mampu mengolah makanan ya dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Oke. Ya, ketika Ibu nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran ya, tentunya itu Ibu ingin mengembangkan pada diri siswa maupun pada diri Ibu. Apa yang mau Ibu kembangkan supaya tujuan pembelajaran itu menjadi tercapai? Karena kemampuan anak ini berbeda-beda, ada yang tingkat kemampuannya begitu kita sampaikan materi, ada anak yang langsung bisa menerima dan ada yang sulit untuk menerima. Jadi saya dalam hal ini tidak mengandai-andaikan mereka dalam hal membuat atau mencerna dari materi yang saya akan sampaikan. Oleh sebab itu saya memberikan contoh yang konkret, yang nyata, yang ada di sekitar mereka. Jadi begitu saya berikan contoh kepada mereka, ini loh nak, misalnya singkong, ini loh nak pisang, mereka langsung bisa melihat, oh iya ini pisang, pisang ini bisa diolah untuk menjadi ini, singkong bisa diolah menjadi ini. Jadi mereka tidak mengandai-andai, ya. Jadi menurut saya seperti hal yang saya lakukan ini mudah dicerna bagi anak-anak yang pola pemikirannya tidak sama dengan yang, atau bisa dikatakan anak ini ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang pintar. Saya berharap anak yang kurang pintar ketika saya hadirkan contoh yang konkret, yang nyata, mereka sama halnya dengan anak yang pintar. Itu harapan saya dan tujuan saya. Oh iya, jadi bisa saya tarik kesimpulan ya Bu Elia, sebenarnya Ibu ini sedang mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi salah satunya itu Ibu nanti akan melakukan diferensiasi konten ya. Jadi kontennya ini nanti
adalah Ibu akan memberikan contoh benda-benda yang nyata, yang konkret, yang ada di hadapan mereka, yang ada di sekitar lingkungan mereka ya. Baik, Bu Eli, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, strategi apa yang Ibu persiapkan agar pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai? Strategi yang saya siapkan adalah yang pertama saya menyiapkan RPP terlebih dahulu, kemudian menyiapkan media pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan di awal, seperti mengolah singkong, mengolah pisang, ubi dan sebagainya sehingga bisa dinikmati atau dikonsumsi, tidak semerta-merta misalnya singkong hanya direbus atau hanya dikukus gitu. Kemudian selain daripada RPP, media pembelajaran, kemudian nanti di akhir tujuan pembelajaran tersebut saya menyiapkan lembar jawaban kerja siswa, di mana di situ nanti saya akan mengetahui sejauh mana anak-anak yang sudah saya berikan materi ini untuk memahami apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Jadi di akhir pembelajaran siswa nanti akan saya berikan tugas untuk menyebutkan kembali apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, berarti Ibu mempersiapkan RPP, media pembelajaran, dan LKPD. Bu Eli, persiapan ini apakah sudah selesai disiapkan gitu? Insya Allah sudah siap dan siap tampil. Iya. Kira-kira Bu Eli, nanti kalau misalnya biasanya kan dalam kegiatan pembelajaran itu ada suatu kemungkinan, misalnya siswa ini membuat kegaduhan sehingga membuat Ibu menjadi merasa emosi. Nah, kira-kira strategi apa nih Bu yang mau Ibu untuk menghadapi masalah yang ada di dalam kelas ini yang Ibu persiapkan? Memang kadangkala kita dihadapkan dengan anak-anak yang masa transisi dari SD ke SMP ini masih sangat sulit untuk kita hadapi. Kadangkala waktu kita menjelaskan materi, mereka sibuk sendiri dengan temannya, atau berjalan sana sini, atau mungkin mengobrol, atau mungkin mereka menggambar di buku mereka masing-masing. Tapi jika saya menghadapi atau ada anak-anak yang seperti itu, biasanya saya hanya mengatakan hello, otomatis mereka sudah langsung menjawab hai, dengan kembali terfokusnya mereka ke saya, si pematerinya. Berarti kita kasih ini ya, seperti semacam kasih respon ke mereka untuk mengembalikan konsentrasi mereka ke pemateri atau ke guru yang sedang memberikan materi. Baik, Bu Eli, saya rasa cukup ya kegiatan praobservasi saya. Jadi nanti saya semoga harapannya nanti kegiatan pembelajarannya bisa tercapai ya. Tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bu Eli, untuk kegiatan pembelajaran di tahap observasi ini nanti akan Ibu laksanakan kapan kira-kira? Insya Allah besok. Besok ya Bu ya. Misal ada ya hal-hal yang masih kurang ya, misalnya dari medianya yang masih kurang atau persiapan-persiapan yang masih kurang, Ibu bisa minta bantuan siapa ini kira-kira? Saya bisa minta bantuan ke Ibu langsung, bisa? Jadi mohon kerjasamanya ya Bu, ketika alat atau medianya kurang lengkap, bisa minta tolong untuk melengkapi media-media yang akan saya gunakan. Baik, nanti saya akan coba untuk membantu ya Bu ya. Semoga bantuan saya nanti bisa bermanfaat. Baik, Bu Eli, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasinya ya Bu ya. Siap. Siap. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Bu. Seperti biasa,
memasuki materi kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian, ya. Akbar Sustiobudi, Cinta. Sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan kali ini, agar kita lebih bersemangat, Ibu minta kalian untuk berdiri. Kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak sekalian, kita melanjutkan pertemuan kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang kegiatan ekonomi, ya. Seperti yang sudah Ibu paparkan pada pertemuan minggu yang lalu, di mana kegiatan ekonomi itu ada 3, di mana yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Ada yang masih ingat apa itu produksi? Oke, silakan nih Mas. Produksi adalah kegiatan mengolah barang menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Oke, sip, tepuk tangan. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, seperti di atas meja Ibu sudah ada beberapa bahan mentah yang akan diolah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Oh, ada yang tahu ini apa? Singkong. Ya. Dari singkong dikupas, diparut, diendapkan jadilah sagu. Ya, ini bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ya, ya. Apa ini? Cilok. Ini bahan jadi, namanya cilok yang siap dikonsumsi. Jadi contoh yang pertama adalah singkong diolah menjadi sagu, diolah kembali menjadi cilok. Ya, ini contoh yang pertama. Jadi ada beberapa contoh bahan yang diolah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, menjadi bahan jadi. Banyak contohnya. Ini Ibu hadirkan contoh-contoh yang seperti ini, biar kalian tidak mengandai-andai. Ya. Oh, singkong kayak mana sih Bu? Harap setelah Ibu hadirkan contoh barang-barang yang ada, itu kalian akan berpikir, oh pisang seperti itu. Kalian tidak mengandai-andai, dan bahan yang seperti ini tidak sulit didapat. Ada di sekitar halaman pekarangan rumah kita. Dan kita praktek yang seperti ini, Ibu berharap kelak kalian bisa memproduksi bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kalian menjadi bernilai ekonomi. Ya, oke, udah paham tentang produksi? Ibu minta 1 atau 2 anak seolah-olah kalian memasarkan kepada temannya. Ya, silakan maju doakan jenis barang yang kita olah, yang sudah kita produksi ini ke temanmu. Ya, 1. Seolah-olah kalian pelaku distributornya. Seolah-olah Indah ini berjualan dan yang membeli temannya. Oke, silakan Indah mau jual ke siapa? Dimas mau jual ke siapa? Cinta mau jual ke siapa? Aprilia mau jual ke siapa? Oke, ini adalah distribusi. Setelah diolah, diproduksi, ya, kemudian dipasarkan. Seolah-olah kalian memasarkan barang tersebut ke siapa pembelinya. Oke, siapa yang dipilih? Temanmu? Oke. Seperti yang kalian lakukan, menjual ini kepada teman kalian, itu namanya adalah distribusi. Kemudian spidol juga untuk menulis di papan
habis. Yang sifatnya menghabiskan itu namanya konsumsi. Habis. Nah, kalau yang ada di sini, ini ada contohnya geri, keripik pisang, keripik singkong. Ini jenis barang yang dikonsumsi sekali habis. Ini contoh barang yang dikonsumsi bisa berulang-ulang. Oke, sampai di sini ya tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, ini ada lembar kerja peserta didik. Tolong nanti ditulis nama kalian, kelas, mata pelajaran, ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Sebutkan 5 contoh barang yang bisa diproduksi. Jangan lupa tulis nama, kelas, distribusi, dan konsumsi. 1 sampai 5 itu yang bisa dikonsumsi sekali habis. Ada yang mengalami kesulitan? Enggak. Jadi sekali lagi Ibu minta untuk berbarengan kalian menyebutkan pengertian produksi. Apa sih produksi itu? Jadi Ibu perjelas sekali lagi biar kalian nggak dilupa dan tetap diingat-ingat sampai kapanpun pengertian distribusi, konsumsi, dan produksi itu tidak akan berubah. Jadi produksi itu adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Karena waktu kita sudah habis, ya. Jadi insya Allah kita ketemu minggu yang akan datang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Sugi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eli, Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya? Iya, sudah. Iya. Jadi Bu, untuk kegiatan pasca observasi kali ini nanti kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai apa yang sudah Ibu laksanakan. Bu, dari kegiatan yang Ibu sudah lakukan, apa sih yang Ibu harapkan atau apa ya yang Ibu ingin dapatkan di kesempatan pembicaraan kita kali ini? Kita sharing ya Bu ya. Setelah Ibu melihat apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya minta kepada Ibu, waktu saya memberikan pelajaran terhadap siswa-siswi, mungkin banyak kekurangan ataupun ada sedikit sisi kelebihan. Jadi kita sharing saat ini, saya minta dengan Ibu, gimana caranya saya bisa lebih memberikan pelajaran kepada siswa-siswi didik saya agar mereka lebih termotivasi, kemudian gaya pembelajaran saya yang lebih menarik, kemudian apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran yang akan datang lebih diminati oleh siswa dan siswi saya. Iya. Jadi Ibu berharap nanti di kegiatan pembelajaran selanjutnya ya, nanti Ibu bisa menemukan apa sih yang bisa memotivasi siswa-siswi untuk lebih semangat dalam lagi belajar ya. Ya, lebih menarik terhadap siswa-siswi saya, lebih untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan. Bu, setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lalu ya, apa perasaan Ibu yang udah Ibu rasakan? Saya sangat lega, saya sangat senang karena dalam pembelajaran yang saya sampaikan dengan saya menghadirkan beberapa benda abstrak, jadi siswa-siswi yang ada di kelas itu lebih berminat, lebih senang
dengan adanya media-media pembelajaran yang saya hadirkan pada saat saya memberikan materi kepada mereka. Iya. Jadi apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu tadi sudah tercapai? Sebagian sudah tercapai dan menurut saya sih ada sedikit yang saya rasakan kurangnya, masih ada yang kurang, belum sempurna seperti apa yang saya inginkan, tapi setidaknya mereka sudah ada daya tariknya untuk mengikuti pembelajaran saya. Tapi masih ada keraguan dalam diri saya bahwasanya saya belum menyampaikan atau menarik perhatian mereka secara keseluruhan. Iya. Masih terdapat kekurangan-kekurangan. Jadi Bu, untuk rencana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu persiapkan, ya, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu kan sebelumnya menyusun rencana pembelajaran, ya. Nah, jadi dari tahapan-tahapan yang sudah direncanakan itu, apakah itu sudah tercapai, sudah berurutan, beruntun atau belum? Sepertinya ya itu belum beruntun secara keseluruhan, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, ya, belum maksimal, kemampuannya belum maksimal terhadap saya dan terhadap peserta didik. Seharusnya karena saya melibatkan siswa didik, peserta didik, dan materi yang saya sampaikan itu tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Seharusnya pada awalnya saya bentuk mereka menjadi 3 kelompok, tapi itu tidak saya laksanakan. Jadi saya masih monoton menjelaskan dengan cara saya dan tidak melibatkan mereka. Oh iya, tuh. Kemudian Ibu, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, ya, hal apa yang menurut Ibu sudah baik dan perlu dipertahankan? Menurut saya yang hal-hal yang baik, karena setiap saya memberikan materi, saya menghadirkan konten-konten benda-benda abstrak yang sifatnya menarik perhatian mereka. Itu di sisi baiknya. Tapi menurut saya itu masih kurang, karena saya hanya menghadirkan benda-benda yang sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Misalnya kalau memproduksi itu hanya menghadirkan singkong, kemudian menghadirkan ubi. Padahal dalam kehidupan sehari-hari yang diproduksi itu jumlahnya lebih banyak, tidak sesimpel yang saya hadirkan. Jadi yang saya pertahankan untuk kedepannya, saya akan mencoba menghadirkan atau mengadakan benda-benda yang lebih komplit dari benda-benda yang sudah saya bawa sebelum sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi menurut saya baiknya saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan benda-benda abstrak, tapi sifatnya masih kurang banyak, kurang lengkap. Iya, kurang lengkap. Jadi kalau yang sudah baik, ya, Ibu sudah bisa menghadirkan konten-konten berupa benda-benda abstrak, ya, ke dalam kelas, sehingga nanti muridnya itu lebih mudah memahami, ya. Oke. Untuk di dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, ya, tentunya pasti ada hal-hal yang masih kurang baik dan perlu diperbaiki. Seperti tadi Ibu mungkin Ibu katakan konten yang saya hadirkan itu kurang bervariasi, kurang banyak. Betul, nah, itu dari kontennya. Kemudian untuk prosesnya, Bu, dari kegiatan proses pembelajarannya mungkin ada hal-hal yang masih kurang baik atau perlu diperbaiki. Itu seperti apa yang Ibu rasakan? Misalnya dalam pembelajaran yang seharusnya saya lakukan, mereka itu selain daripada melihat benda-benda abstrak, bisa saja saya menggunakan media-media elektronik, ya, misalnya seperti handphone. Sebelum memulai, misalnya saya tunjukkan dulu gitu, seperti apa sih produksi itu, seperti apa konsumsi itu, kemudian seperti apa distribusi itu. Jadi
Saya bisa downloadkan dulu menggunakan media-media yang ada seperti yang simple aja, menggunakan handphone. Tapi itu belum saya lakukan. Ya, saya hanya menghadirkan benda-benda yang sifatnya sangat sederhana ke mereka. Kemudian misalnya produksi, saya bawakan ubi, saya bawakan singkong. Kemudian yang sudah jadinya, yang sudah diproduksikan itu berupa keripik dan sebagainya. Iya. Bagaimana dengan prosesnya, Bu? Dengan proses pembelajaran, maksudnya gini, siswa itu kan punya gaya belajar masing-masing, Iya. ya, punya gaya belajar masing-masing. Misalkan dia itu ada yang gaya belajarnya secara auditori, ada yang secara visual, dan juga ada yang secara kinestetik, ya. Kalau untuk secara visual, oke, yang saya lihat Ibu sudah menghadirkan konten. Iya. Nah, sudah menghadirkan konten berupa benda-benda abstrak. Bagaimana dengan yang auditori ataupun dengan yang kinestetik itu? Kalau yang untuk kinestetiknya, saya akan coba bawa mereka ke kantin-kantin yang ada di sekitar lingkungan sekolah, ya. Mungkin kalau di lingkungan sekolah atau kantin-kantin yang ada di lingkungan sekolah itu akan lebih bervariasi, baik yang diproduksi maupun yang dikonsumsi oleh mereka. Jadi menurut saya kalau berdasarkan kinestetiknya akan saya coba membawa mereka untuk ke kantin atau ke warung terdekat yang berada di sekitar sekolah kita. Baik, Bu Eli, dalam kegiatan pembelajaran ya, tadi Ibu sudah mencoba berusaha mencari apa ya, solusi-solusi dari suatu hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, kira-kira selain tadi Ibu berpikiran, oh iya saya harus bawa siswa saya yang kinestetik nanti Iya, ke kantin gitu. Selain itu ya Bu ya, strategi apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran Ibu ke depan? Oh iya, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan rutin MGMP yang diadakan setiap 1 bulan sekali di Lampung Utara atau dinas kabupaten yang ditunjuk. Selain mengikuti MGMP, saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang mungkin diadakan di sekitar Lampung Utara. Dan selebihnya saya bisa membaca, mungkin ada media massa atau media-media elektronik, atau mungkin saya bisa mendownload dari YouTube untuk menambah pengetahuan pribadi saya untuk menyampaikan bagaimana materi yang semenarik mungkin yang akan diterima oleh siswa dan siswi kita. Iya, bisa saya tambahkan ya Bu, ya mungkin Ibu bisa, kalau sekarang ini di kurikulum Merdeka ya, ada Merdeka Mengajar ya, itu ada platform Merdeka Mengajar ya. Jadi itu nanti bisa saya bantu untuk mengaksesnya ya. Iya. Baik, Bu Eli, kira-kira dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu untuk mewujudkan strategi Ibu itu? Dukungan, saya rasa saya akan mencoba mendekati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di lingkungan sekolah, dan terlebih yang utama saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah, Bu, untuk mewujudkan seperti apa sih pembelajaran yang selayaknya cepat, sigap dan menarik untuk disampaikan kepada siswa dan siswi kita. Iya. Kapan hal itu akan Ibu lakukan? Secepatnya. Mudah-mudahan setelah pelaksanaan penilaian tengah semester ini akan saya coba menyusun schedule-nya, rencananya, jadwalnya, sehingga tidak lama-lama ya Bu ya, tidak menunda-nunda, sehingga semua yang kita laksanakan, yang kita inginkan itu akan tercapai dan akan terwujud. Jadi dalam waktu secepatnya setelah pelaksanaan penilaian tengah semester, ya kurang lebih 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi secepatnya ya Bu ya akan Ibu lakukan. Baik Bu Eli, saya rasa cukup untuk kegiatan pasca observasi, tapi sebelumnya saya ingin tahu apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan percakapan dari yang kita lakukan hari ini adalah saya menyimpulkan bahwasanya setelah saya melakukan
pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang sudah berdiferensiasi. Saya ingin kedepannya saya lebih menginginkan siswa dan siswi itu lebih tertarik mengikuti setiap pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka. Dan tujuan saya mengambil RPP ini tentang ekonomi yang di dalamnya termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya berharap kelak anak-anak peserta didik saya itu bisa memanfaatkan benda-benda yang berada di sekitar mereka, benda yang menurut kita adalah benda yang tidak bernilai ekonomis, tetapi ketika diolah, ya, diproduksi, kemudian didistribusi, kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat, benda yang menurut kita tidak bermanfaat tapi akan menjadi bernilai ekonomis. Terima kasih ya Bu Eli ya.